melihat Allah Ta'ala, akibat rahmat dan hidayahnya pula kita semua bisa berkumpul di aula Puskesmas Rawat Inap Banjaragung ya. Sebelum kita memulai acara ini udah pada tahu kan ya pemantauan pertumbuhan itu ngapain aja sih, apa aja dicari, apa aja Bu kira-kira Bu yang kita cari Bu? Kalau pemantauan pertumbuhan yang kita cari apa aja? Berat badan, tinggi badan ya. Oke, jadi pemantauan pertumbuhan itu adalah pemantauan pertumbuhan bayi dan balita. Nah, ini dilakukan setiap bulannya pada kegiatan posyandu di masing-masing desa, ya benar. Terus untuk pertumbuhan ini dapat didefinisikan sebagai pertambahan ukuran, jumlah sel dan jaringan pembentuk tubuh lainnya sehingga ukuran fisik dan bentuk tubuh lainnya itu bertambah sebagian atau seluruhnya. Makanya kenapa usia balita atau bayi ya semakin bertambah umur semakin bertambah sel-selnya sampai akhirnya dia berkembang. Di situ kita pantau. Ya sih. Nah, ukur tinggi badan, berat badan, dan juga lingkar kepala. Nah, pemantauan pertumbuhan Indonesia menggunakan kurva pertumbuhan milik WHO tahun 2006. Dan indikator yang paling umum digunakan di Indonesia itu adalah berat badan, tinggi badan ya. Jadi berat badan menurut tinggi badan atau BMI menurut umur, tinggi badan menurut usia. Ini biasa dikatakan indikatornya pendek, tinggi. Nah itu ya, itu indikatornya. Dan berat badan menurut usia. Nah, ini indikator berat badan menurut tinggi badan untuk menentukan status gizi anak yang diinterpretasikan sebagai obesitas, gizi lebih, gizi baik, gizi kurang, dan gizi buruk. Gitu. Jadi maksudnya di sini adalah berat badan menurut tinggi badan itu gini. Ada yang berat badannya kurang, tapi tinggi badannya tinggi. Itu bisa jadinya dia bisa masuk ke kategori gizi kurang atau bahkan gizi buruk seperti itu ya. Atau kalau misalkan dia pendek tapi berat badannya gede ya, dia bisa dikatakan obesitas. Jadi berat badan menurut tinggi badannya gitu. Terus indikator tinggi badan menurut umum yang diinterpretasikan sebagai tinggi, normal, perawakan pendek, dan perawakan sangat pendek. Ini yang dikatakan stunting. Udah paham ya? Dan mungkin sebelumnya udah banyak dengar cerita stunting gitu ya. Adapun indikator berat badan menurut umur ini membagi anak menjadi berat badan normal, berat badan kurang, dan berat badan berlebih. Sedangkan untuk indikator berat badan menurut umur ini bisa terlihat pada buku KIA atau KMS ya, yang kalau orang bilang tuh BGM gitu. Terus di bawah garis kuning. Nah, itu berat badan menurut umurnya. Jadi sesuai nggak sih berat badannya ini sesuai dengan umurnya? Gitu. Oke, terus kemudian lingkar kepala. Lingkar kepala ini juga bisa disebut dengan bisa indikatornya ada normal, kecil, dan besar. Tuh, kalau kecil namanya mikrosefali. Kalau kepalanya kecil nggak sesuai dengan usianya. Terus juga kalau besar itu makrosefali. Dan lingkar kepala yang kecil atau besar dapat disebabkan oleh gangguan pertumbuhan otak. Makanya kenapa kita cek terus? Karena kita mau tahu ini perkembangan otaknya sesuai nggak, gitu ya. Oke, paham sejauh ini? Paham insya Allah ya. Nah, ini tadi sudah dikenalkan pengukuran berat badan. Ada dacin, ada baby scale, timbangan injak manual yang biasa ya, itu yang digital. Nah, dacin. Oke, mungkin langsung dijelasin nih Mama ya. Nah, dalam pemasangan dacin ini ternyata ada urutannya. Pertama, itu gantung dacin pada tempat yang kokoh seperti pelana rumah atau lusen pintu, atau dahan pohon, atau penyangga kaki tiga yang kuat. Ini penyangga kaki tiga atau tripod namanya. Ya, jadi itu jangan di tempat yang
sekiranya nggak kuat kayak ranting pohon yang mungkin kita tarik jatuh gitu, karena itu membahayakan seperti itu ya. Pokoknya kita udah pastikan dia kuat, itu bisa kita pakai. Oke. Atur posisi angka pada dacin sejajar dengan mata penimbang. Kenapa sih Bu harus sejajar? Dacin ini, gantungan ini harus sejajar. Sebenarnya ini nggak sejajar saya sih. Ya, kenapa harus sejajar? Hah? Bener, karena dekat sama mata ya. Keren. Tepuk tangan dong. Buat kontrol gue lagi ya. Jadi memang ini sejajar sama mata itu supaya kita nggak susah. Ada pernah saya temui di banyak desa ya. Itu kalau masang dacin segini, kayak mana melihatnya? Kayak mana bacanya susah? Atau terlalu kan susah. Jadi meskipun itu dilukir ya, petugasnya maksudnya itu kayak kalau di motion itu kan jadi gantian ya, ada yang tugas ukur, ada yang tugas nyatet dan lain-lain ya kan. Nah kalau ganti-gantian gitu ya berarti masangnya harus disesuaikan sama yang nimbang itu. Jangan yang kemarin nimbang siapa, ukurannya yang lama dipakai sekarang, jangan gitu, tapi disesuaikan sama hari ini siapa yang ngukur, disesuaikan sama tinggi badannya gitu. Ini juga cara mengikat tambang itu harus kuat juga. Kenapa harus pakai tambang? Ya itu tadi gitu kan. Kalau misalkan nggak pakai tambang nanti ketinggian. Jadi harus pakai tambang yang disesuaikan. Nah ya. Sejajar Mbak Maya. Ya, ini kita ke angka 0 nih. Nih. Angka 0 udah dipasang ini. Jadi dipasang sarungnya dulu ya. Nah, tadi udah 0 ya. Pertama udah 0, udah sejajar, baru kita pasang sarung timbang atau celana timbang atau kotak timbang yang kosong pada dacin. Jadi pasang 0 dulu, baru dipasang sarungnya. Nah, udah, jadi ini kan udah dipasang nih, disesuaikan lagi, diseimbangkan lagi di angka 0. Karena kalau misalkan udah, kita beda-beda kan sarung timbang itu ya. Ada yang berat mungkin pakai sarung biasa, ada yang pakai gendongan atau apa, beda beratnya. Jadi sebelum anak naik itu harus disesuaikan dulu, diseimbangkan dulu, diangkat dulu. Itu kenapa kita sering nemuin berat badan anak yang hari ini naik, besok turun. Itu karena kesalahan pada saat pengukuran gitu. Nah, ini kan udah 0 ya Mbak? Udah 0. Ternyata beratan yang salah. Gimana sih cara nyiasatinnya? Kasih bandul. Kasih bandul. Nah, jadi bandulnya itu kayak pasir atau batu kecil, beras boleh ya. Gitu. Jadi jangan ini aja dikasih plastik aja lumayan nih namanya. Memang. Ya udah paham tapi ya. Jadi jangan langsung pasang gitu, langsung naik aja tanpa dilihat. Kadang juga sebelum naik ini posisi bandul gede ini itu di sini di ujung, bukan di angka 0. Jadi di angka 0 dulu baru diseimbangkan gitu. Oke, sudah diseimbangkan sampai itu 2 jarum atas tegak lurus, terus baru masukkan balita ke sarung timbang dengan pakaian seminimal mungkin. Seminimal mungkin. Tadi dijelaskan kan kalau sebelum penimbangan
apa yang perlu diperhatikan Bu? Sebelum dimasukin bayinya, untuk memudahkan ibu tahu berat badannya, maksudnya biar lebih mudah aja gitu. Jadi kita harus tahu berat badan sebelumnya berapa. Kita tanya dulu kan Bu, sebelumnya berapa beratnya penimbangan? 11 kilo. Oh ya udah, 11 kilo, begitu naik langsung ke 11. Kita sesuai, paling naik berapa ons, kalau nggak naik berapa ons gitu kan. Jadi biar memudahkan ibu-ibu semua untuk menimbang. Nah ini baby scale. Baby scale tuh ini nih ya, timbangan bayi. Jadi khusus untuk bayi. Jadi kalau misalkan ditimbang, ketika bayi naik, itu langsung kelihatan angkanya sama seperti kita timbang berat badan biasa, gitu. Timbangan injak manual. Nah ini gambarnya. Jadi kalau diinjak dia akan berubah jarumnya. Sama ini penggunaannya yaitu dengan menggunakan pakaian seminimal mungkin ya. Terus ini timbangan injak digital. Nah, untuk timbangan injak ini kadang itu sering kita temuin anak-anak yang susah ya untuk ditimbang. Nah, gimana sih caranya? Ada yang paham gak Bu? Gimana caranya anak itu bisa kita timbang meskipun dia dalam keadaan rewel? Ya? Iya benar. Ibunya dulu yang timbang, naik berapa timbangannya? 50 kan? Mau sama ibunya digendong, timbang lagi 58, dikurangin berarti anaknya 8 kilo gitu ya, paham ya? Baru tadi ibunya dulu, baru anaknya ditimbang dari ibunya maksudnya. Nah ini untuk pengukuran tinggi badan. Ini nih yang selalu dicari-cari ya untuk melihat anak itu stunting atau enggak. Kita punya alat namanya microtoys dan infantometer. Microtoys ini adalah pengukuran tinggi badan dalam sentimeter, dimaksudkan untuk mendapatkan data tinggi badan semua umur agar dapat diketahui status gizi penduduk. Alat pengukur tinggi badan microtoys dengan kapasitas ukur 2 meter. Jadi microtoys ini kapasitasnya cuma 2 meter, nggak lebih, dan ketelitian 0,1 cm. Sasaran responden dewasa atau anak yang bisa berdiri, yang di atas 2 tahun. Ya, sebenarnya di bawah 2 tahun itu juga bisa berdiri, ya. Cuman penilaiannya untuk anak di bawah 2 tahun itu menggunakan panjang badan. Kalau anak di atas 2 tahun tinggi badan. Dan kalau misalkan anak di bawah 2 tahun menggunakan microtoys, itu berarti satu catatan misalkan tinggi badannya di sini 89 ya misalnya. Berarti saat di panjang badan, untuk diubah ke panjang badan tanpa harus kita ukur panjang badan, itu ditambahin 0,7 cm. Karena tadi anak di bawah 2 tahun itu diukur dengan panjang badan, tapi hari ini dia diukurnya pakai microtoys, pakai tinggi badan, berarti dicatatnya itu nambah 0,7 cm. Gitu, boleh dicatat karena ini nggak dimasuk di slide ya. Ukuran tinggi badan pakai ukuran microtoys itu 82 cm, saat pencatatan jadi 82,7 cm. Itu untuk anak di bawah 2 tahun. Kalau anak di atas 2 tahun tiba-tiba pengen minta ukuran tiduran, berarti tinggal dikurang. Gitu, sebaliknya.
Jadi misalnya anak itu tinggi badannya 90 cm di panjang badan waktu dia tiduran, berarti diubah ke tinggi badan jadi 0,7 cm. Jadi kalau anak di bawah 2 tahun pakai apa, Bu? Pakai panjang badan infanto ya. Panjang badan itu infanto ya, itu seperti itu. Nanti ada yang versi ini yang versi double. Ya, ini namanya infanto untuk anak di bawah 2 tahun. Kalau untuk anak di atas 2 tahun pakainya Microtoys. Ya, ini namanya microtoys ya. Nah, tapi nanti ada kita yang Infanto infanto si microtoys. microtoys. Nanti yang ada ini yang nggak ada di desa. Ada yang biasa ada. Nanti kita ada. Ya. Nih. Cara pemasangan microtoys. Letakkan alat ukur di lantai yang datar. Jadi kita cari dinding yang rata. Pada jendela baja menunjuk angka 0, kemudian dipaku atau dilekat dengan lakban pada bagian atas microtoys. Oke, paham ya, Bu? Jadi kalau sendiri tadi gimana urutannya? Tarik dulu sampai 0, kasih lakban untuk nahan, baru kita lurusin ke atas, kasih lakban lagi ya. Jadi nggak perlu tinggi badan, nggak perlu ini lagi ya. 2 orang maksudnya. Perlu sih kalau itu nggak apa-apa. Ya, beli lakban ini yang banyak. Lihat lagi. Responden diminta berdiri tegak persis di bawah alat geser. Jadi badannya harus tegak. Ya. Oke, kakinya rapat, geser lagi ke kanan, lagi. Iya. Oke, udah itu posisi kepala dan bahu bagian belakang, lengan, pantat dan tumit menempel pada dinding tempat microtoys. Tumit nempel, pantat nempel, ya. Terus kepala juga nempel dan bahu. Udah itu, gerakan alat geser sampai menyentuh bagian atas kepala responden. Pastikan alat geser berada tepat di tengah kepala responden. Dalam keadaan ini bagian belakang alat geser harus tetap menempel pada dinding. Jadi kita tuh harus sesuaiin dulu. Ini di tengah belum? Belum ternyata. Geser lagi. Rapat mundur tumitnya nempel. Ya, geser. Nah, baru kita udah pas di tengah ya. Dilanjutkan. Nah, baca angkat tinggi badan pada jendela. Baca jendela baca itu yaitu yang kelihatan dari jendela baca ya. Ke arah angka yang lebih besar, pembacaan dilakukan tepat angka skala pada garis merah sejajar dengan mata petugas. Jadi petugas itu juga harus sejajar. Kalau misalkan anaknya kan kecil ya kita itu mata kita harus sesuai dengan garis merah. Kita ngikutin garis merah ini. Nah, seperti itu. Nah, untuk sebelum kita ukur ini juga ternyata memang ada yang harus diperhatikan. Jadi kayak dagu, ya, dagu itu harus diluruskan dulu, ya. Anak-anak itu kan kadang kemarin nggak pengen, baru kita. Baru kita bisa baca hasilnya 143,5. Ya, baru selesai. Makasih Bu. Sekarang kita ke infantometer. Ini mungkin jarang ada yang punya ini ya. Sangat jarang ada yang punya ini. Ini mudah, gampang sebenarnya penggunaannya. Nah, ini tadi dijelas untuk ukur panjang badan. Jadi bonekanya nggak ada. Jadi untuk kepala itu di sini, ya, di bagian yang tidak digeser-geser, dan harus ada 2 orang. Nah, gampang gesernya. Kaki itu harus lurus, bukan gini menyentuhnya, tapi harus gini.
Kaki, telapak kaki harus tegak lurus. Dan harus tadi dua orang, yang satu pegangin kepalanya sampai ini dorong untuk kakinya tegak. Paham ya? Nah itu perkenalan aja. Tapi yang lebih ini adalah ini infantro yang bisa mengukur tinggi badan. Ini termasuk alat ukur panjang badan bayi. Aluminium mempunyai kelemahan. Ini lemah memang, tapi desa punya ini. Gitu. Kita udah distribusikan ke masing-masing desa, jadi besok pakai ini. Emang agak lemah karena agak susah gesernya doang. Jadi besok ngegunainnya ini kemarin sendiri pakai itu juga ukur tinggi badan pakai ini. Itu tadi dianjurin kalau untuk panjang badan pas 1 cm ya, 1 cm. Ini 0 ya? Ini 0, kalau misalkan panjang badan makin kecil. Jadi ada umurnya. Dikedorin, baru dia bisa masuk. Baru kita kencangin dulu. Oke, terus lanjut ke rantai 100. Ini masih 70, tinggal dijepit aja. Nah, ini dibaringkan. Sebelum dibaringkan ini dulu dipasang dulu, jadi pas. Nah, ini nih untuk kita jadi alat dasar. Ini memang agak susah kan, karena itu tadi kelemahannya, karena menurut tadi. Ini tutupnya. Kalau untuk bayi, ini memang ditidurin kan. Untuk panjang badan itu ditidurin. Nah, ini alat yang kita punya di desa ya. Ini ditidurin. Ini kan nggak sejajar ya, jatuh. Jadi ini ganjil. Sampai dia lurus ya, kan kayak lurus. Ya, lurus. Sekarang kayak lurus. Sampai ininya lurus. Sekarang nanti biar membacanya bagus. Jadi kedori. Setelah itu, kepalanya di sini. Kepalanya di sini. Yang satu megangin, kaki sama. Dia tinggal digeser. Dia kayak gini. Kakinya. Ya, paham ya? Ya. Gampang kan? Nah. Ya, kalau misalkan kita mengukur tinggi badan, karena ini otomatis tinggal diganti aja bawahnya pakai yang besar. Kalau anak-anak yang masih kecil-kecil yang kakinya kecil bisa pakai ini. Tapi kalau untuk yang dewasa ini juga bisa dipakai. Tinggal gitu. Nah, kepala, kalau bisa kepalanya itu kan di sini. Ini nggak bisa. Gitu ya.
dada. Posisinya tetap sama mengukur tinggi badan pada umumnya. Gitu. Jadi pakai sendal, terus kepala harus tegak, badannya harus tegak, meskipun nggak nempel pada tembok, tapi dia harus tegak. Di samping dagunya dipegangin, kepalanya terus lurus. Ya, paham ya? Bisa kan? Hanya yang kedua nih dong. Praktek 1 Mbak Erna, 1 lagi Mbak Rani. Nah, harus di situ ya. Iya. Yang satu megangin kepalanya. Kepala, aku megang kakinya. Kakinya harus gini. Terus ngukurnya gimana? Ditariknya? Sesuai ukurannya. Ya. Oke, dah.